Kita angkat pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu,
bersyukur sebab Tuhan masih memberi kekuatan kesehatan buat kita. Dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ini merupakan hari yang sangat bahagia. Ini merupakan hari yang sangat spesial buat kita. Karena hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus Tuhan di sorga. Dia bukan hanya saja dikenal sebagai guru. Dia bukan hanya saja dikenal sebagai tabib. Dia bukan hanya saja dikenal sebagai rabi. Dia bukan hanya saja dikenal sebagai abdi Allah. Tetapi dia adalah Allah sesungguhnya, pencipta alam semesta. Dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang mengasihi dia. Sehingga setiap orang yang mengasihi dia, dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, di hari yang spesial, di hari yang bahagia ini, saya memberikan tema sederhana, perpisahan tanpa ada air mata. Saya percaya bahwa setiap kita yang hidup di kolong langit ini pernah mengalami namanya perpisahan. Baik itu perpisahan hanya sesaat, ataupun perpisahan karena kematian, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan perpisahan ini sangat menyayat hati dan menguras air mata. Mengapa? Karena orang-orang yang pernah mendampingi perjalanan hidup kita, mereka sudah memberikan yang terbaik. Orang-orang yang pernah mendampingi perjalanan kehidupan kita, mereka sudah mengukir hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Dan ketika orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita, maka saya percaya ada air mata yang pasti akan mengalir. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, namun perpisahan antara Tuhan dengan murid-muridnya berbeda dengan perpisahan manusia pada umumnya. Karena Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus naik ke sorga dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem, maka mereka kembali tidak lagi dengan sedih. Mereka tidak kembali lagi dalam keadaan tekanan. Mereka kembali tidak lagi dalam keadaan kekhawatiran. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 24 ayat 50, 51, 52 dan 53. Dengan judul di atas, kenaikan Yesus. Saya akan baca, nanti saudara-saudara merenungkannya, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Ayatnya yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku, menjadi perenungan kita ayatnya yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya tidak lagi disertai dengan air mata. Perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya tidak disertai lagi dengan sebuah keraguan. Karena perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa mereka pergi kembali ke Yerusalem dengan bersuka cita. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bahagia. Nah, ada 7 hal yang hebat yang saya mau bagikan buat kita pada pagi hari ini. Hal yang pertama, dikatakan kita menyadari perpisahan adalah masalah semua orang. Saya ulangi sekali lagi, perpisahan itu adalah masalah semua orang, tidak terkecuali baik dia orang Kristen ataupun dia bukan orang Kristen. Namanya perpisahan pasti akan dialami oleh setiap orang. Tetapi bagi anak Tuhan, perpisahan tidak boleh menggeser sukacita anak Tuhan, karena sukacita anak Tuhan itu adalah abadi. Amin. Jadi perpisahan itu tidak boleh menggeser sukacita setiap anak Tuhan. Karena sukacita setiap anak Tuhan diberikan oleh Tuhan itu abadi adanya. Jadi tidak boleh terpengaruh dengan perpisahan, tidak boleh terpengaruh dengan tekanan hidup,
tidak boleh terpengaruh dengan aniaya, tidak boleh terpengaruh dengan berbagai duka yang terjadi di dunia ini. Sebab sukacita abadi mampu dia berkuasa dalam kehidupan kita orang percaya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Saya ulangi sekali lagi, kita harus menyadari Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ada masalah. Yang pasti di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, ketika engkau diuji, ketika engkau diproses, Allah akan memberikan jalan keluarnya supaya kita menanggungnya. Artinya, di saat kita menghadapi berbagai duka, di saat kita menghadapi berbagai tekanan hidup, Allah tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Allah tidak masa bodoh dalam hidup kita. Allah tidak pernah cuek dalam hidup kita. Tetapi Allah selalu terlibat di dalam segala hal untuk memberikan yang terbaik bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memahami, kalau kita menyadari bahwa kita punya Allah yang terlibat, maka untuk apa kita kecewa? Untuk apa kita frustasi? Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita cemas? Kalau Allah terlibat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menyadari Yesus Kristus tidak pernah menjanjikan hidup itu tanpa masalah. Tetapi Yesus senantiasa terlibat di dalam setiap persoalan setiap manusia. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak kuat, di saat kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini karena berbagai persoalan, berbagai masalah, Allah terlibat di dalamnya. Sebab Alkitab katakan Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Nah, kalau Tuhan sudah mengalahkan kekuasaan dunia ini, maka tidak ada kuasa apapun dalam dunia ini bisa mengalahkan saudara saya. Tidak ada kekuatan yang ada dalam dunia ini bisa mengalahkan kehidupan kita. Karena kuasa kekuatan yang ada dalam dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, yang keempat, kenapa di dalam perpisahan itu tidak ada air mata? Yang keempat, karena kita tidak boleh mencintai apapun dan siapapun melebihi cinta kita kepada Tuhan. Saya teringat ada satu kebenaran firman Allah berkata, barang siapa mengasihi istrinya lebih dari Tuhan, maka dia tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Barang siapa mengasihi suaminya lebih dari Tuhan, ia pun tidak layak di hadapan Tuhan. Barang siapa mengasihi anaknya lebih dari Tuhan, ia pun tidak layak di hadapan Tuhan. Artinya, bahwa sepanjang kita hidup, yang kita utamakan adalah Tuhan. Sepanjang kita berkarya, yang kita utamakan adalah Tuhan. Sepanjang kita berbisnis, yang kita utamakan adalah Tuhan. Yang sementara kita beraktivitas dalam dunia ini, bekerja atau apapun profesi kita, kita harus mengutamakan Tuhan. Karena orang-orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan buat mereka. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan senantiasa mengutamakan mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kelima, kita harus memahami bahwa apapun yang terjadi, semua termasuk di dalam rencana Allah yang baik. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kita harus memahami bahwa apapun yang terjadi, semuanya masuk di dalam rencana Allah yang baik. Yeremia pasal 29 ayat 11, Roma pasal 8 ayat 28. Bagaimana Allah merancang kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana Allah merancang, bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah menatah setiap langkah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah merancang kehidupan kita, kalau Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, kalau turut campur tangan dalam setiap usaha kita, kalau Tuhan turut campur tangan di dalam keluarga kita, kalau Tuhan turut campur tangan di dalam pendidikan anak-anak kita, kalau Tuhan turut campur tangan di dalam pekerjaan kita, maka segalanya pasti akan berhasil. Karena ada tangan Tuhan di sana bekerja, ada tangan Tuhan di sana untuk menyatakan keberhasilan, ada tangan Tuhan di sana untuk menyatakan semuanya berhasil dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita punya Allah yang merancang hidup kita dari awal sampai hari ini, percayalah, Allah pun akan membuat semuanya menjadi indah. Amin. Allah pun membuat semuanya menjadi baik.
Kalau Tuhan merancang hidup kita dan Tuhan terlibat di dalamnya, percayalah, maka Allah pun akan bertanggung jawab sampai selesai. Tidak ada masalah yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan. Semua masalah yang ada dalam dunia ini Tuhan bisa kerjakan. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi antara murid dan Tuhan Yesus, peristiwa ketika mereka menyeberang Danau Galilea, di saat-saat ketidakmustahilan terjadi pada waktu itu, di saat murid-murid yang bingung apa yang harus mereka lakukan, tetapi di saat-saat penting, di saat-saat yang sangat-sangat serius bahwa masalah itu perlu ada jalan keluarnya, Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu. Tuhan tidak pernah menunggu nanti besok, dan nanti besok. Tetapi di waktu dia melihat bahwa kita dalam kondisi susah dan payah, Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikannya buat kita. Amin. Nah, yang keenam, saudara yang dikasih Tuhan, kita menyadari keterbatasan kita untuk tidak mempertanyakan Allah tanpa batas. Saudara, sekali lagi, hal yang keenam, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Dan sebagai manusia yang terbatas, kita tidak boleh mempertanyakan Allah tanpa batas. Kadangkala kita tidak mampu memahami pikiran Allah. Kadangkala tidak mampu memahami rencana Allah selanjutnya. Apa rencana Allah selanjutnya buat kita? Apa pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk saudara-saudara? Kadangkala kita tidak bisa memahami. Bahkan ketika Tuhan memberi berkat pun terkadang kita tidak bisa memahami kenapa dan bagaimana caranya Allah menolong kita. Namun yang kita tahu adalah sebagai manusia terbatas, kita harus bergantung kepada Allah yang tidak pernah terbatas. Sebagai manusia terbatas, kita harus berharap kepada Allah yang tidak pernah terbatas. Sebagai manusia terbatas, kita harus mengandalkan Allah yang tidak pernah terbatas. Amin. Karena Allah yang tidak pernah terbatas, Dia mampu mengirimkan berkatnya, Dia mampu mengirimkan pertolongannya kapan saja, di mana saja, dan Dia mampu melaksanakannya untuk saya dan saudara. Oleh karena itu, yang ketujuh, yang terakhir, 7 hal yang hebat yang terakhir, dikatakan kita tidak boleh bimbang dan ragu terhadap Allah. Sebanyak apapun persoalan kita, sebanyak apapun beban kita, sebanyak apapun tekanan yang kita alami hari ini, bahkan sebanyak apapun masalah yang silih berganti yang tak pernah hentinya, yang menguras air mata setiap hari, ingat, kita tidak boleh bimbang dan juga ragu terhadap Allah. Karena Allah punya cara tersendiri, Allah punya waktu tersendiri untuk menolong saya dan saudara. Allah punya waktu sendiri untuk menyatakan kemuliaannya kepada saya dan saudara. Allah punya waktu sendiri, Allah punya pekerjaan sendiri, Allah punya cara sendiri untuk menolong setiap orang-orang yang dikasihinya. Dan saya percaya, di waktu kita dalam kondisi susah, di waktu kita dalam kondisi tertekan, kita percaya bahwa masih ada jalan keluar yang Allah siapkan untuk kita. Nah, kalau kita tahu bahwa kita punya Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa, maka 7 hal ini akan memberikan kemampuan buat kita sebagai anak Tuhan, akan mendorong kita untuk semakin bersemangat lagi mengiring Tuhan, melayani hidup di tengah-tengah kesusahan ini. Percayalah bahwa kesusahan pasti akan berakhir ketika Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Allah masih sanggup untuk menolong kita sampai hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Semoga semua ini menjadi berkat buat kita sekalian. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial ini buat kami, di mana Tuhan telah naik ke surga, dan kami percaya Tuhan naik ke surga telah menyediakan tempat untuk kami, sehingga di waktu kami dijemput, kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami kita percaya, kami tahu bahwa Tuhan yang kami percaya adalah Allah penguasa alam semesta. Berkati firman-Mu, setiap teman-teman yang menonton melalui siaran langsung baik dari FB maupun dari YouTube, Tuhan juga memberkati mereka agar supaya mereka pun tetap dikuatkan di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah persoalan mereka, pergumulan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan memberkati agar supaya hari-hari ke depan mereka tetap menjadi orang-orang tangguh dan kuat dan terus menjadi pemenang di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.